Selamat datang di kanal YouTube Dikdi Calon Miliarder. Di video kali ini kita akan membahas migrasi keturunan dinasti Warman dari Tarumanegara ke Bali. Ladies and gentlemen, may I have your attention, please? The show starts in 10, 9. Kematian Raja Medanggaluh sana akibat diracun bangsawan keturunan dinasti Warman menyebabkan terjadinya pergolakan dan perebutan kekuasaan di Jawa. Terjadi perang besar antara keturunan dinasti Warman dan Sanjaya yang merupakan kemenakan sana. Dalam perang besar tersebut, Keraton Medanggaluh yang semula dikuasai pangeran dari kerajaan Tarumanegara berhasil direbut kembali oleh Sanjaya. Banyak bangsawan keturunan dinasti Warman yang gugur dalam peperangan. Sisa-sisa keturunan dinasti Warman yang selamat dalam pertempuran kemudian melarikan diri ke kerajaan Sriwijaya, kerajaan Martapura di Kutai, dan ke arah timur Pulau Jawa. Keturunan dinasti Warman dipimpin oleh seorang Brahmana atau resi beragama Hindu Visnawa atau Wisnu bernama Resi Markandeya berpindah dari Tarumanegara ke Gunung Raung di Jawa Pegon atau Jawa Timur sekarang. Resi Markandeya sebelumnya membuat pasraman di Candi Batu Jaya Kerawang, Jawa Barat. Di Gunung Raung, Resi Markandeya bertapa dan mendapatkan wangsit agar ia beserta para pengikutnya melanjutkan perjalanan ke arah timur. Ia melihat deretan pegunungan berjejer memanjang dari barat ke timur. Berdasarkan catatan Markandeya Purana, pulau yang terletak di timur Pulau Jawa dikenal dengan nama Nusa Dawa, yang artinya Pulau Panjang. Markandeya kemudian mendapatkan wangsit untuk merambah hutan dan membuka pemukiman baru bersama para pengikutnya. Resi Markandeya datang ke Bali dengan menyeberangi Segara Rupek atau sekarang disebut Selat Bali, diiringi sekitar 400 orang pengikutnya. Perjalanan Resi Markandeya ini dilakukan pada pertengahan abad ke-8 Masehi. Rombongan Resi Markandeya menuju ke arah Gunung Tohlangkir atau sekarang disebut Gunung Agung atau Udaya Parwata. Ketika rombongan sampai di lereng gunung, wilayah tersebut masih berupa hutan belantara. Rombongan Resi Markandeya menuju ke arah Gunung Tohlangkir atau sekarang disebut Gunung Agung atau Udaya Parwata. Ketika rombongan sampai di lereng gunung, wilayah tersebut masih berupa hutan belantara. Resi keturunan dinasti Warman dari kerajaan Tarumanegara dan para pengikutnya mulai membabat hutan untuk dijadikan area pertanian. Namun, upaya membuka pemukiman yang pertama ini mengalami kegagalan karena banyak pengikutnya yang meninggal dunia akibat sakit, mengalami kejadian misterius, dan dimangsa oleh binatang buas. Sebagai seorang yogi dan pertapa, Resi Markandeya mengetahui bahwa ada kekuatan magis atau supranatural yang memuasai pulau tersebut. Lalu
Resi Markandeya kembali lagi ke Gunung Raung untuk melakukan tapa brata dan memohon petunjuk kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dalam semedi yang dilakukannya, ia memperoleh wangsit untuk melakukan upacara yatnya sebelum merambah hutan di lereng gunung Pulau Dawa tersebut. Kemudian Resi Markandeya kembali lagi ke Pulau Dawa untuk merambah hutan dengan membawa pengikut sekitar 2.000 orang berasal dari desa Aga yang merupakan penduduk kaki Gunung Raung yang merupakan keturunan dinasti Warman. Sebelum memulai pekerjaan, Markandeya melakukan upacara ritual mekaru dan menanam 5 unsur logam atau pancadatu, yakni emas, perak, tembaga, perunggu, dan besi, disertai dengan mirah adi atau permata utama, agar mereka selamat dalam melakukan pekerjaan merambah hutan di lereng Gunung Agung. Ternyata dalam melakukan pekerjaan merambah hutan tersebut, para pengikut Resi Markandeya tidak mengalami bencana lagi. Adapun hutan yang pertama dibuka adalah Taro di wilayah Payangan Gianyar, dan ia mendirikan sebuah pura tempat pemujaan di desa Taro yang terletak di Kecamatan Tegalalang, Kabupaten Gianyar, Bali. Setelah perambahan hutan selesai, lalu tanah dibagikan kepada para pengikutnya dan digunakan untuk membuka persawahan, tegalan, ataupun membangun tempat tinggal. Pada saat Resi Markandeya berada di ketinggian Gunung Tolangkir tersebut, ia menyadari bahwa Pulau Dawa tidaklah sepanjang yang diperkirakan sebelumnya. Kemudian ia mengganti namanya dengan nama Bali, yang dalam bahasa Sanskerta berarti persembahan suci. Selanjutnya, kawasan Tolangkir dikembangkan dan diberi nama Besuki. Lalu dalam perkembangannya, pengucapannya menjadi Besaki, yang artinya selamat. Sedangkan tempat Resi Markandeya melakukan upacara persembahan dan menanam 5 elemen logam atau pancadatu, didirikan pura dan kemudian dikenal dengan nama Pura Besaki. Awalnya dari sebuah pelinggih, kemudian didirikan pura bernama Besukian. Kemudian pura tersebut terus berkembang. Pembangunannya dilakukan secara bertahap sehingga menjadi kompleks pura terbesar di Bali yang sekarang dikenal dengan nama Pura Besaki. Pura Besaki terletak di lereng Gunung Agung, Desa Besaki, Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali. Pura ini diberi nama Pura Murwa, yang berarti permulaan. Dari daerah ini, Resi Markandeya mengembangkan wilayah menuju pangkal Gunung Agung di wilayah Besaki sekarang, dan menemukan mata air yang diberi nama Sindhya. Resi Markandeya kemudian menyusuri wilayah ke arah timur sampai di Gunung Seraya di wilayah Kabupaten Karangasem. Selanjutnya mendirikan tempat suci di Gunung Lempuyang dengan nama Pura Silawana Yang Sari. Akhirnya bermukim dan mengadakan pasraman di wilayah Lempuyang. Para pengikutnya memberi gelar Resi Markandeya, yakni Batara Geni Jaya Sakti. Resi Markandeya
adalah Resi atau Brahmana, pemimpin eksodus atau perpindahan keturunan dinasti Warman dari kerajaan Tarumanegara ke Gunung Raung di Jawa Timur hingga akhirnya sampai ke Bali. Resi Markandeya kemudian membangun Pura Kayangan 3, yakni Desa Dalem dan Puseh, dan Sabkayangan, yakni Pura Lempuyang, Besakih, Bukit Pangalengan, Uluwatu, dan Batu Karo. Resi Markandeya adalah pendiri masyarakat Bali Aga. Aga artinya gunung. Masyarakat Bali Aga tinggal di Witkang Ranu atau pesisir Danau Batur, Kintamani. Perubahan konstelasi politik di Jawa berpengaruh di Bali karena orang-orang Bali Aga adalah keturunan dinasti Warman. Pada tahun Saka 647 atau tahun 725 Masehi terjadi perubahan kekuasaan di Jawa. Konstelasi politik di Jawa mulai berubah setelah keturunan dinasti Warman, yakni Pancapana atau Panangkaran, bekerja sama dengan seorang pangeran dari kerajaan Pala, yakni Sanggrama Dananjaya Daramindra atau Panunggalan, berhasil menaklukkan Sanjaya yang merupakan raja kerajaan Medang atau Magelang. Keturunan dinasti Warman yakni Pancapana dan pangeran dari kerajaan Pala yakni Sanggrama Dananjaya Daramindra kemudian mendirikan dinasti Shailendra yang artinya penakluk Raja Gunung. Raja Gunung yang dimaksud adalah Sanjaya. Setelah Sanjaya dikalahkan oleh dinasti atau Wangsa Shailendra, maka Bali berada di bawah pengaruh Wangsa atau dinasti Shailendra antara abad ke-8 hingga awal abad ke-10 Masehi. Karena penduduk Bali Aga merupakan keturunan dinasti Warman. Setelah kematian Maharaja Kerajaan Medang atau Mataram Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala pada tahun Saka 806 atau tahun 885 Masehi, ia digantikan oleh Dyah Tangwas pada tanggal 17 Februari 885 Masehi. Sejak kematian Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala, Kerajaan Medang atau Mataram dilanda konflik perebutan kekuasaan secara terus-menerus. Karena Rakai Kayuwangi Dyah Lokapala wafat secara mendadak akibat serangan sekutu kerajaan Sriwijaya, yakni kerajaan kecil Wurawari atau Wurari di Loram, Blora, Jawa Tengah. Rakai Kayuwangi belum sempat mempersiapkan penggantinya. Belum genap setahun berkuasa menggantikan Rakai Kayuwangi, Dyah Tangwas digulingkan oleh Rakai Panumbangan Dyah Dawendra. Setelah melakukan kudeta, Rakai Panumbangan kemudian naik tahta menjadi raja di Kerajaan Medang atau Mataram pada tanggal 3 Oktober tahun 885 Masehi. Konstelasi kekuasaan di Jawa yang tidak stabil dan penuh dengan intrik perebutan kekuasaan inilah yang mendorong Raja Kerajaan Sriwijaya, Bala Putra Dewa, yang merupakan keturunan dinasti Shailendra, menancapkan pengaruh kekuasaan di Bali.
seorang pangeran keturunan dinasti Warman, yakni Sri Kesari Warmadewa, ditempatkan oleh Raja Balaputra Dewa menjadi penguasa di Bali pada tahun Saka 804 atau tahun 882 Masehi. Sri Kesari Warmadewa menjadi sekutu kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Sri Kesari Warmadewa diangkat sebagai raja kerajaan Singadwala. Raja keturunan dinasti Warman pertama di Bali adalah Dalem Sri Kesari Warmadewa atau yang kemudian dikenal dengan sebutan Dalem Selonding. Bali kemudian berada di bawah pengaruh kekuasaan kerajaan Sriwijaya yang juga dikuasai keturunan dinasti Warman. Pada saat kerajaan Medang atau Mataram dilanda konflik perebutan kekuasaan, maka Sri Kesari Warmadewa melakukan ekspansi kekuasaan dengan merebut sejumlah wilayah seperti wilayah pesisir Jawa bagian timur, Belambangan, Madura, dan Lombok. Kerajaan Medang atau Mataram dijepit oleh kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Singadwala yang sama-sama dikuasai dinasti Syailendra. Pusat kekuasaan Sri Kesari Warmadewa berada di bumi Kahuripan Singadwala atau dekat Pura Besakih sekarang. Namun kemudian ibu kota kerajaan dipindahkan ke Pejeng. Desa Pejeng sekarang terletak di Kecamatan Tampak Siring, Kabupaten Gianyar, Bali. Sementara keturunan Sanjaya berusaha memperkuat kedudukannya di Bali dengan mendirikan kerajaan atau keraton Singamandawa. Rajanya bernama Sang Ratu Ugrasena. Ugrasena merupakan garis keturunan Sanjaya. Sanjaya adalah kesatria keturunan dari kerajaan Keling atau Huling atau Kalingga. Hal ini disebutkan dalam 15 prasasti yang ditulis pada tahun Saka 804 atau tahun 882 Masehi. Kerajaan Singamandawa yang dikuasai Wangsa Candra dinasti Badra terdesak oleh kerajaan Singadwala yang dikuasai Wangsa Surya dinasti Warman. Penguasa keturunan Sanjaya kemudian bertahan di wilayah pegunungan Kintamani, Buleleng, dan Singaraja. Di dalam Purana Bali Dwipa diceritakan Dalem Sri Kesari Warmadewa menaklukkan Raja Singamandawa atau Maya Danawa yang memerintah sebagian wilayah Bali karena melarang upacara Dewa Yatnya di Pura Kahyangan di seluruh Bali. Oleh Dalem Sri Kesari Warmadewa, sejumlah bangunan pura yang rusak kemudian diperbaiki. Setelah itu, Raja mengadakan upacara Yatnya untuk memuja Tuhan Yang Maha Esa dan menghormati para leluhur yang dilaksanakan pada hari Buddha Kliwon Dunggulan. Upacara ini kelak disebut sebagai Hari Galungan atau perayaan Hari Kemenangan, di mana Sri Kesari Warmadewa berhasil mempersatukan seluruh Bali setelah menaklukkan keturunan Sanjaya dan membawa Bali mencapai kemajuan dan kemakmuran. Sri Kesari Warmadewa
memperluas wilayah kekuasaan dinasti Warman hingga ke Lombok, Sumbawa, dan Blambangan di Jawa Timur, dan juga hingga ke Makassar, Sulawesi. Sri Kesari Warmadewa dalam prasasti Belanjong atau prasasti Sanur yang bertarik tahun 835 Saka merupakan raja keturunan dinasti Warman yang meletakkan dasar kekuasaan di Bali yang berpusat di Sanur. Prasasti tersebut menggunakan tahun atau kalender Saka, yakni ditetapkan pada hari ke-7 dari setengah atau Saptamiam Sita bulan Paguna tahun Saka 835. Menurut perhitungan sejarawan Perancis Louis Charles Damay, prasasti Belanjong atau prasasti Sanur dikeluarkan Sri Kesari Warmadewa pada tanggal 4 Februari tahun 914 Masehi. Prasasti Belanjong merupakan prasasti tertua di Bali. Pada prasasti ini disebutkan kata Wali Dwipa yang merupakan sebutan untuk Pulau Bali. Prasasti Belanjong ditemukan di dekat Banjar Belanjong, Desa Sanur Kauh, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali. Prasasti berbentuk pilar batu setinggi 177 cm dan bergaris tengah 62 cm. Prasasti ini ditulis menggunakan dua macam huruf, yakni huruf Pranagari dengan menggunakan bahasa Bali kuno dan huruf Kawi dengan menggunakan bahasa Sanskerta. Prasasti ini memang ditujukan untuk kepentingan Raja Sri Kesari Warmadewa dari Kerajaan Singadwala yang beragama Buddha Mahayana, dan pengumuman kepada Raja Medang bahwa Bali sudah lepas dari pengaruh kekuasaan Jawa. Bali melepaskan diri dari pengaruh kekuasaan Kerajaan Medang karena berakhirnya kekuasaan dinasti Shailendra di Kerajaan Medang di Jawa. Prasasti Belanjong dikeluarkan Sri Kesari Warmadewa pada saat terjadi pergantian kekuasaan dari Sri Maharaja Watukura Diah Balitung ke Sri Maharaja Daksotama Bahubajra Pratipaksaya Utungga Wijaya. Daksotama memerintah sekitar tahun 913 hingga 919 Masehi. Raja Balitung adalah raja keturunan dinasti Shailendra terakhir yang berkuasa di Jawa. Penggantinya, yakni Empu Daksotama, adalah keturunan Sanjaya yang beragama Hindu Siwa Wuning atau Siwa Kanung. Dengan demikian, pada tahun Saka 835 atau tahun 914 Masehi, Bali melepaskan diri dari kekuasaan Kerajaan Medang karena Jawa kembali dikuasai keturunan Sanjaya. Sebelumnya, pada masa kekuasaan Raja Balitung, Kerajaan Medang atau Mataram berhasil menancapkan wilayah kekuasaan di Bali. Pada tahun 905 Masehi, Balitung merebut kembali wilayah pesisir utara Jawa, Pegon atau Jawa Timur, yang sebelumnya sempat berada di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Sriwijaya, kembali di bawah kekuasaan Kerajaan Medang. Balitung kemudian merebut Blambangan di ujung Jawa bagian timur, Bali, Madura, dan Lombok dari tangan Kerajaan Sriwijaya.
Sri Kesari Warmadewa menyatakan dirinya adalah Raja Adipati, yang berarti ia merupakan penguasa di Bali yang mengakui kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Ia beragama Buddha Mahayana yang merupakan keturunan dinasti Warman. Sri Kesari Warmadewa berhasil mengalahkan si Ratu Ugrasena. Setelah itu dilakukan perkawinan politik antara keturunan Sri Kesari Warmadewa dengan keturunan Sri Ratu Ugrasena. Sri Tabanendra Warmadewa yang berkuasa di Bali sebagai raja kedua dari keturunan Sri Kesari Warmadewa. Istri Sri Tabanendra Warmadewa berasal dari kerajaan Medang atau Mataram, yakni putri dari Raja Mpu Sindok. Di dalam prasasti yang kini tersimpan di Desa Manikliu, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Bali, selain menyebut nama Baginda Sri Tabanendra Warmadewa, dicantumkan pula nama Baginda Putri. Keduanya memerintah dari tahun 943 hingga 961 Masehi. Keduanya menjadi simbol penyatuan Wangsa Candra keturunan Sanjaya dan Wangsa Surya keturunan dinasti Warman atau Warmadewa. Pada masa inilah seluruh Bali disatukan dan berada di bawah genggaman kekuasaan dinasti Warman atau Warmadewa. Tabanendra kemudian digantikan oleh raja ketiga, yakni Sri Chandrabaya Singawarmadewa yang berkuasa antara tahun 961 hingga 975 Masehi. Raja keempat adalah Sri Janasadu Warmadewa yang berkuasa antara tahun 975 hingga 983 Masehi. Raja kelima adalah Sri Maharaja Sriwijaya Mahadewi yang berkuasa antara 983 hingga 989 Masehi. Raja keenam adalah Sri Udayana Warmadewa atau Darmodayana Warmadewa dan permaisurinya, yakni Gunapriya Dharma Patni antara tahun 989 hingga 1011 Masehi. Raja keenam yang bernama Udayana dengan permaisurinya Mahendra Datta dari kerajaan Medang didampingi oleh pendeta kerajaan yakni Mpu Kuturan yang juga menjabat sebagai Mahapatih. Pada masa inilah Bali mencapai masa keemasan baik dalam hubungan politik, pemerintahan, agama, kebudayaan, sastra, dan pembangunan irigasi. Sementara kerajaan Medang atau Mataram di Jawa dipegang oleh Dharmawangsa Teguh yang merupakan adik laki-laki Mahendra Datta. Hubungan antara kerajaan Medang di Jawa yang dikuasai keturunan Sanjaya dan kerajaan di Bali yang dikuasai dinasti Warman berlangsung secara erat dan harmonis. Setelah keturunan Wangsa Warman atau dinasti Warman dan keturunan Sanjaya di Bali berhasil disatukan, kemudian dibuat konsensus atau kesepakatan bahwa keturunan dinasti Warman atau Warmadewa menduduki posisi sebagai raja, sedangkan keturunan Sanjaya diserai tugas dalam pemerintahan sebagai patih atau menteri. Pada abad ke-14 masa kekuasaan Sri Astasura Ratnabumi Banten, keturunan dinasti Warman yang berkuasa di Bali, dan bersamaan dengan era kekuasaan Maharani Tribhuwana Tunggadewi di kerajaan Majapahit, sejumlah keturunan Sanjaya menduduki jabatan patih
dan menteri kerajaan berdahulu di Bali. Mereka diantaranya adalah 1. Pangeran Tambyak di Jimbaran. 2. Ki Kalung Singkal di Taro. 3. Ki Tunjung Tutur di Tanganan. 4. Ki Tunjung Biru di Tianyar. 5. Pangeran Kopang di Seraya. 6. Ki Buan di Batur. 7. Rakean Girimana di Ularan Singaraja. 8. Pangeran Tangkas di Kelungkung. 9. Pangeran Mas Dimas. 10. Ki Pasung Grigis di Tengkulak sebagai Perdana Menteri. 11. Ki Kebuk Iwa di Blah Batu. Demikianlah sejarah eksodus atau perpindahan keturunan dinasti Warman dari kerajaan Tarumanegara hingga mendirikan dinasti Warman atau Warmadewa di Bali. Jangan lupa untuk like, memberikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk